Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak di seluruh Nusantara. Pada pekan yang kemarin saya sudah membagikan cara cegah atasi helminthiasis. Maka pada pekan kali ini saya juga akan membahas tentang penyakit cacingan pada hewan kambing lainnya. Namun kali ini yang akan saya bahas adalah Haemonchiosis, penyakit cacingan yang sering juga menyerang kambing dan domba atau ruminansia kecil. Nah, namun sebelum itu pastikan kamu sudah mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya sehingga semakin terus berkembang. Nah, ruminansia di Indonesia umumnya terserang berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri, parasit, dan juga keracunan. Salah satu penyakit parasitik yang banyak menyerang ruminansia dari dulu hingga kini adalah penyakit Haemonchiosis ini. Itulah kenapa saya ingin membahasnya lebih dalam. Nah, Haemonchiosis adalah penyakit cacing saluran pencernaan yang menyerang ternak ruminansia, khususnya ruminansia kecil seperti domba dan kambing. Penyakit ini disebabkan oleh Haemonchus spinosa atau Haemonchus sp. Adanya penyakit ini pada domba dan kambing di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki angka prevalensi yang tinggi menyebabkan kerugian ekonomi yang nilai nominalnya itu untuk peternakan cukup besar atau bisa dibilang sangat besar, ya. Nah, Haemonchiosis bergejala klinis ditandai dengan penurunan produksi, kemudian kaheksia dan anemia parah akibat cacing Haemonchiosis ini menghisap darah pada mukosa abu masum. Haemonchus concortus adalah cacing nematoda juga, tapi nematoda gastrointestinal yang bersifat penghisap darah. Pada infeksi kronis umumnya menunjukkan gejala edema umum seperti pembengkakan di seluruh bagian tubuh yang diakibatkan oleh penimbunan cairan. Gejala klinis yang muncul akibat Haemonchiosis adalah anemia, mulai dari yang ringan sampai yang berat atau parah, kemudian hipoproteinemia, letargi, dan berujung pada kematian. Secara patologik anatomi dapat ditemukan mukosa dan karkas yang pucat, yang biasanya kalau di kambing kita itu mati karena Haemonchus ini bisa dilihat karkas daging yang semakin pucat, kemudian hidrotoraks, asites, dan hemoragi atau perdarahan abu masum. Sedangkan secara histopatologi ditemukan desquamasi fili abu masum, hemoragi ekstensif mukosa submukosa abu masum, infiltrasi sel-sel eosinofil dalam jumlah banyak, dan infiltrasi sel-sel monosit, serta sel-sel mengalami degenerasi dan nekrosis pada organ dalam hewan ternak kita. Nah, pencegahan kasus Haemonchus ini dapat dilakukan dengan cara manajemen pemeliharaan, mulai dari sanitasi, kemudian manajemen pakan, kemudian manajemen kesehatan. 3 hal ini bisa kita lakukan dengan intensif tentunya, ya. Nah, untuk manajemen sanitasi ini bertujuan untuk mencegah pencemaran dari lingkungan dan infeksi yang berulang. Infeksi ulangan ini dapat dicegah melalui manajemen pemberian pakan dengan cara memberikan hijauan yang sudah dilayukan. Saya ingatkan kepada teman-teman karena sekarang ini kan masuk bulan November Desember, jadi kita kadang kesulitan untuk menyediakan stok pakan yang berkualitas karena kadang kita terpaksa memberikan pakan yang basah karena hujan, maka ini harus dilayukan dan agak kering gitu, ya. Tindakan profilaksis melalui manajemen kesehatan dilakukan dengan pemberian suplemen vitamin dan pemberian Anthelmintica spektrum luas setiap 3-4 minggu. Cara lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Haemonchiosis dan resistensi anthelmintik adalah dengan pengembangan ras kambing yang tahan terhadap infeksi concortus, dan vaksinasi juga harus dilakukan. Pengembangan ras domba atau kambing yang tahan terhadap infeksi Haemonchus spinosa ini secara genetik itu memiliki potensi yang lebih baik, yang lebih menjanjikan karena ketahanan secara genetik ini bersifat menurun dari indukan kambing ke anakan kambing secara generatif dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga gen tersebut ini dapat disebarluaskan ke berbagai wilayah, ke berbagai peternak, sehingga kita menjadi pelopor lahirnya generasi kambing yang bebas dari
penyakit cacingan ini. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel YouTube ini ya, dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya sehingga semakin berkembang. Saya mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang sudah disampaikan melalui kolom komentar. Kemudian minta maaf apabila terdapat perbedaan pendapat, kesalahan literasi, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu saya tetap mengharapkan dukungan dari rekan-rekan semua. Demikian, mohon maaf, terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.